Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya gitu ya. Kayaknya anak-anak muda semuanya, tapi banyak yang akhwat apa ikhwan? Ustaz, Akhwat ya gitu ya. Luar biasa, kayaknya 3 kali lipat gitu ya Pak. Masya Allah, saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah berkahi semua urusannya. Amin. Dimudahkan seluruh urusannya gitu ya. Pulang dari tempat ini yang belum ketemu jodohnya semoga dipertemukan. Amin. Masih kecil gitu ya. Ya, yang tua-tua semoga segera apa Ustaz? Ya. Enggak, semoga segera diistiqomahkan membersamai kita, gitu ya. Amin. Semoga semuanya yang di sini disemogakan kebaikannya, disegerakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk bareng-bareng kita baca Sayyidul Istighfar gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya, sudah hafal semuanya? Insyaallah ada yang sudah, ada yang belum. Pertanyaan saya, teman-teman, kalau misalkan Allah cabut nyawa kita malam hari ini, tempat kita surga apa neraka? Sombong amat gitu ya. Baik, siapa yang jamin surga? Ngacung gitu ya. Yuk coba, siapa yang mau masuk surga angkat tangannya dan bilang saya gitu ya. Baik, siap ya? Oke. Siapa yang pengen masuk surga? Oke, saya kasih tahu teman-teman, masuk surga itu ada tipe golongan, 3 tipe kata para ulama. 1, masuk surga tanpa hisab. Oke, yang pertama apa? Masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga setelah dihisab ternyata banyak amal salihnya, akhirnya masuk surga. Ada tipe ketiga, masuk surga ternyata asal Islam ini insyaallah masuk surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Asal Islam masuk surga semua insyaallah. Cuma tipe yang ketiga, gara-gara amal buruknya, amal salahnya lebih banyak, akhirnya mampir neraka sebentar gitu ya, akhirnya masuk surga. Saya tanya teman-teman, jawab spontan. Pilih tipe langsung beleng masuk surga, ditimbang kemudian masuk surga, atau mampir dulu di neraka? Masuk surga langsung. Salah satu syarat masuk surga langsung adalah orang yang tidak punya akal alias EDAN, edian. Siapa yang pengen masuk surga jalur wong edan gitu ya, nggak mau gitu ya, salah satunya gitu ya, nggak dihisab, oke, nggak dihisab, dan itu penyakit gitu ya. Tapi ada banyak yang lain gitu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah. Salah satunya Nabi SAW, beliau bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Diriwayat Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan Ibnu Majah, disahihkan oleh para ulama.
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari atau di malam Jumat. Ini tadi Jumat sudah kelewat teman-teman, berarti kurang 7 hari lagi. Baik, sudah siap? Gitu ya. Masya Allah. Dan Masya Allah indah sekali tadi. Hari ini sudah dimotivasi takmir bersama teman-teman, dan beliau tadi ketua Forkrim gitu ya. Masya Allah, kita yang kumpul di tempat ini, kalau kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi, teman-teman, siapapun yang keluar dalam rangka talabul ilmi, nuntut ilmu bareng-bareng nih kita. Wallahi saya yang duduk di tempat ini gak bermaksud kami merasa yang lebih mulia. Tidak, ada orang-orang tua kita. Kami yang duduk di depan ini karena kami diminta oleh panitia gitu ya, menyampaikan materi tentang terbawa arus gitu ya. Saya dengar lagunya kok ngeri-ngeri ya Mas ya, trennya gitu ya. Baik, ngeri gitu ya. Teman-teman, luar biasa ngeri juga hari ini kalau kita lihat tren terbawa arus gitu ya. Tapi indah kalau kita hari ini berkumpul di majelis ilmu ini, siapapun yang keluar dalam rangka menuntut ilmu teman-teman, maka kata Rasulullah apa? Fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka dia ada di jalannya Allah sampai pulang kembali. Jadi kalau teman-teman hari ini ngaji nih, kita bareng-bareng di tempat ini, sebelum pulang kok ternyata Allah panggil nyawa kita untuk meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah semuanya. Siap? Yang siap mana tak aminkan? Gitu ya. Ya belum hari ini ya. Tapi kapanpun, insya Allah kita hari ini asal dalam kebaikan kapanpun siap ya Mas ya. Insya Allah. Tak amini Mas ya. Gitu ya. Masya Allah. Jangan hari ini juga. Masya Allah gitu ya. Maka teman-teman, saya wallahi yang duduk di tempat ini bukan merasa saya lebih mulia dari teman-teman. Enggak. Kami ini wallahi ya, kalau ini nasihat gurunda saya, Masya Allah, kita itu cuma bagai percikan debunya para ahli ilmu gitu ya. Maka kalau percikan debu tidak pantas harusnya duduk di tempat ini. Kenapa? Yang beliau lebih tua-tua, lebih senior, tentunya lebih pas untuk duduk di sini gitu ya. Cuma kaidahnya kan kalau debu digunakan untuk tayammum ya. Dalam kaidah usul fikih gini, idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau ada air, tayammum jadi batal. Betul ya? Ya, saya debunya, beliau-beliau yang senior itu airnya. Tapi hari ini debu diminta air mengikuti arus alirannya. Dan kita semuanya adalah debu-debu yang ingin meniti terus jalan kebaikan sampai semoga kita semuanya bersama sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, yang kedua, kita bersyukur berkumpul di sini. Luar biasa ini. Sudah kenal kanan kirinya belum? Sudah kenal belum? Ya, kalau belum, berikan senyuman terindah sambil lihat kanan kiri kita. Boleh jadi yang kita senyumi hari ini nanti di surga mengingatkan kita, gitu ya. Ya, beberapa detik senyumi dengan senyuman terbaik. Wah, gitu ya, gitu ya. Wah, gitu ya. Loh, bisa jadi loh, nanti yang mengingatkan kita di surga itu teman kita. Wallahi gitu ya. Ya Allah, cuma syaratnya harus kenal. Jangan sampai kita tidak kenal. Loh, nanti kita minta sama Allah, ya Allah, mana teman saya ya Allah. Teman-teman, saya bilang ada dua hal yang akan sangat kita rindukan nanti sebelum kita masuk surga. Ini saya ibaratkan pintu surga ini. Sebelum saya nanti melangkah kaki surga, pertama kali yang akan saya rindukan dua hal. Satu, pertama, aina ummi wa aina abi ya Allah. Di mana ibu dan bapakku ya Allah. Masya Allah. Yang kedua, aina ikhwanuna alladhina yusalluna ma'ana. Di mana teman-teman kami ya Allah yang dulu semasa di dunia ya Allah salat bersama kami ya Allah. Jadi teman-teman, hari ini boleh jadi loh yang tadi senyumannya sangat indah gitu ya, mewarnai hidup kita, yang nanti mengingatkan kita di sisi Allah gitu ya. Tapi syaratnya harus kenal. Nanti Allah tanya, lah siapa temanmu? Ya Allah, dulu pas ngaji ya Allah kayaknya datang pertama, tapi ambil senderan ya Allah dan berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika gitu ya. Mau mati kan itu doanya gitu ya. Oh, itu doa mau mati Mas, serius. Iya, Bismika dengan namamu ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa bismika, dengan namamu ya Allah. Amut, aku mati. Mas, coba doa itu Mas. Gitu ya. Kalau bangun lagi ya sudah, berarti alhamdulillahilladzi ahyana. Oke teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muda-muda, saya selalu sampaikan di mana-mana, pemuda itu dua hal karakternya. Pemuda itu kaya kekuatan. Ingat, pemuda itu kaya kekuatan tapi minim pengalaman.
Oke, saya ulangi, pemuda itu kaya apa? Kekuatan. Kalau pemuda kaya kekuatan tapi masih minim apa? Pengalaman. Sebaliknya yang tua kaya pengalaman, minim kekuatan. Teman-teman, sebelum kita terbawa arus kemana-mana, saya kasih gambaran dulu, wahai anak-anak muda yang hari ini di depan saya penuh dalam kebaikan. Saya tanya, kalau waktu subuh ini, di saf pertama ini kita lihat jamaah di masjid-masjid kita, saya tanya, lebih banyak yang tua apa yang muda? Oh, sepakat Pak. Saya tanya, setelah yang tua saya tanya, lebih mulia yang muda apa lebih mulia yang tua kalau ibadah sama Allah? Kok bingung gitu ya? Lebih mulia yang muda apa yang tua? Tua. Loh, tua itu kalau ibadah mayoritas Bu, itu hampir mayoritas saya sepakati gitu ya. Karena sudah wajar. Mendekati apa Pak? Loh, iya, kata Nabi SAW kan gitu. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Pak, umurnya berapa, Pak? 56. Kalau hitung-hitungan umur Nabi kurang 7 tahun, Pak. Kayak gitu ya. Masya Allah. Sudah saatnya bersiap gitu lah ya. Sudah wajar. Ada anak muda, Masya Allah, mau ke masjid, nggak terbawa arus. Wah, keren gitu ya. Nggak terbawa arus, teman-teman. Di luar sana, saya tanya, anak muda hari ini lebih banyak yang gandeng teman solihnya, kawan solihnya, apa gandeng pacarnya di luar sana? Pacar ya gitu ya. Saya tanya, yang hari ini pacaran sudah jamin jodohnya belum? Belum. Saya bilang teman-teman, kenapa zina itu betul-betul ditutup serapat-rapatnya oleh Islam? Sampai ayatnya, hafal banget ya, surah apa? Wah, apa gitu ya? Ayat berapa Mas? 32. Wah, apa gitu ya? Kamu suka notis ya? Gitu ya. Baik. Allah berfirman gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah gini, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Perhatikan teman-teman, nggak boleh loh deket-deket zina. Jadi deket aja nggak boleh. Saya pernah ditanya, kalau chattingan boleh nggak? Saya bilang boleh kok, boleh. Asal di situ ada dirimu, Mbak, gitu ya. Yang kedua ada bapakmu. Satu grup gitu ya. Yang ketiga ada laki-laki yang kamu chat bareng-bareng gitu ya. Yang keempat ada bapakmu gitu ya. Ada bapaknya laki-lakinya. Oke, enggak apa-apa. Berarti sudah masuk ke ranah lebih serius gitu ya. Masya Allah. Kalau belum tutup serapat-rapatnya, kenapa? Saya bilang sama suami istri ya Mas ya. Kenapa zina itu ditutup? Karena selalu yang dirugikan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang nangis laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tidak ada habis zina yang nangis laki-lakinya. Loh Mas, kenapa Mas? Aku ternodai mbahmu. Tidak ada zina gitu ya. Yang ada selalu yang nangis siapa? Perempuan. Giliran yang perempuan nangis, loh Dek, kamu ngapain Dek kok nangis? Kalau perempuan kan yang ditutup biasanya apa ya? Mulutnya. Oh iya. Kalau laki-laki, matanya. Loh kenapa Mas? Karena laki-laki sama perempuan bedanya dikit. Perempuan lebih banyak dosa dari mulutnya, laki-laki lebih banyak dosa dari matanya. Tuh Mas, denger Mas. Gitu ya. Saya juga sama. Iya Mas, gitu ya. Sama. Makanya laki-laki kalau pakai helm kok tiba-tiba dibuka sedikit, langsung masuk itu kotoran, langsung keliliban. Itu yang disalahkan jangan ngapain itu di helm dibuka. Loh jangan. Yang disalahkan diri kita, jangan-jangan dosa dari mata kita terlalu banyak. Gitu ya. Perempuan sama Mbak. Kamu kalau sariawan 3 hari kok nggak sembuh. Itu ya Mbak ya. Hati-hati. Sudah berapa orang yang sudah kamu gibahi bareng-bareng gitu ya. Makanya teman-teman, saya kembali kepada pertanyaan saya yang awal. Pemuda dengan yang tua ibadah sama Allah lebih mahal mana? Yang muda. Kenapa? Di tengah nafsu yang bergejolak, gitu kan?
Dia mau ambil kebaikan mahal. Masya Allah. Maka Anda yang hari ini kumpul di sini dalam kebaikan, ini orang-orang mahal semuanya. Makanya tinggikan value aja, nggak usah nyari-nyari jodoh kalau belum saatnya. Rumusnya gini teman-teman, bukan karena bertemu kita berjodoh, tapi karena berjodoh Allah pertemukan kita. Loh iya gitu ya. Lo tahu rujak? Tahu rujak nggak? Di Solo banyak ya. Lotes itu loh, lotes temennya biasanya gitu ya. Rujak itu kan yang di apa namanya? Parut ya. Rujak itu kan ada garamnya, ada asemnya, ada gulanya. Teman-teman, saya tanya, gula itu asam itu dari mana? Darat ya, dari pohon. Iya nggak? Garam dari mana? Lautan. Ketemu juga di bumbu rujak. Gitu ya. Ya, masa nun ketemu bak saja iklab, masa aku ketemu kamu nggak ijab gitu ya. Enggak teman-teman, yang saya sampaikan adalah enggak, oh saya sudah punya istri gitu ya. Lo enggak gitu ya. Yang pengen saya sampaikan adalah anak muda itu mahal. Jangan mau terbawa arus. Arus hari ini ngeri, bukan main. Saya tanya, ini nikmat gak dari Allah? Nikmat. Di balik nikmat, coba perhatikan teman-teman yang bawa HP, boleh dibuka itu di dalam Quran. Surah yang ke-21 Al-Anbiya, ayat yang ke-35. Ya, pelan-pelan ya. Surah apa tadi? Al-Anbiya, urutan ke berapa? 21. Surah yang ke-21. Ayat berapa? 35. Ya, pelan-pelan. Boleh Mas dibuka Mas gitu ya. Baik, saya bacakan ayatnya. Al-Anbiya ayat 35. 35. Ya. Sudah? Silahkan imani betul ayat itu. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman gini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Benar? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Perhatikan, indah sekali Allah sedang ngobrol sama kita. Jadi kalau baca ayat pakai iman teman-teman. Coba, apa yang Allah katakan kepada kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan ngalami yang namanya apa? Kematian. Jadi kalau ngaca itu jangan cuma cantik ya gitu ya. Kalau perempuan kan suka dipuji, suka dipuja. Oh iya, saya kan belajar. Perempuan itu kalau sudah dipuji Mas, misalkan pakai parfum di rumah gitu ya, Insya Allah dipuji suaminya. Ya Allah, parfummu apa sih Dek? Ya Allah, itu bahagianya sehari semalaman. Masya Allah, terpesona. Makanya perempuan gak dicipta dari tulang ubun kan. Ini letaknya pujian dan dipuja. Larut mereka nanti dengan pujian dan pujaan. Tapi perempuan itu dari tulang rusuk sebelah kiri. Dan mereka juga tidak hidup dari apa? Tulang kaki. Kenapa? Karena hinalah seorang laki-laki yang menginjak kaum istri dan memperbudaknya. Tapi dari tulang rusuk sebelah kiri, kata para ulama indah sekali, apa? Dekat dari hati untuk dicintai, dekat dari tangan untuk dilindungi. Itulah perempuan. Tapi ingat, tulang rusuk itu bengkok. Kalau dibiarkan bengkok terus gitu ya. Kalau dipaksa, patah juga. Teman-teman, indah sekali Allah katakan kepada kita, semua kita bakal mati. Oke, saya bilang dari yang tua dulu, mohon maaf. Pak, CM, calon mati. Ya, Ibu. Iya, Bu. CM, calon mantu gitu ya. Parah gitu ya. Beliau yang harusnya punya mantu ya Bu ya. Masya Allah. Ibu, calon mantu ya. Calon mati. Saya juga Mas, CM, calon mati. Sesekali bilang gitu dong. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya sudah divonis Allah. Yang ngeri, vonisnya itu nggak ngerti kapan datangnya. Coba kalau anak muda mikirnya, aku akan mati. Wallahi, yang adzan subuh yang muda-muda semua Pak. Saya tanya, yang adzan subuh biasa yang tua apa yang muda? Tua, khas, awak. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, saya nggak ngejek yang adzan ya. Adzan itu mulia. Rasulullah SAW mengatakan,
Sorry ya. Atwalun nasi a'naqan, yang paling panjang lehernya nanti di sisi Allah ketika yaumil hisab muadzin. Jadi mas-mas nih, sebelum membangun rumah tangga pastikan diri kita sudah bangun di waktu subuhnya. Gitu ya. Ya, yang perempuan laki-laki sama Pak, ibu-ibu tolong yang punya anak-anak muda yang sudah siap nikah, tolong jangan cuma ditanya, Bu, Pak, kapan kamu nikah? Nanti itu menyakiti, Pak. Nanti kalau dibalesi, lah jenengan Pak, kapan jenengan sedo? Lah, itu ngecek. Itu bukan solusi. Tapi tanya, hala tatazawwaj, apa ndak gelem nikah gitu loh. Sudah siapkan calonnya. Makanya mbak-mbak ini kalau mau nikah nanti sudah siap saatnya gitu ya. Gitu ya. Kalau Ustaz Salim Afillah itu membuat 4 rumus laki-laki baik itu diukur 1, lihatlah kepada hubungannya dengan Allah. Hubungan dengan Allah bisa dilihat di waktu subuhnya, gitu ya. Jadi tanyakan kepada marbot masjidnya, Pak, Mas ini biasanya kalau subuh kelihatan nggak, Pak, gitu ya. Wow, masya Allah, dek, gitu ya. Apalagi Mas ini tiap hari malah ngelangkai jatah saya loh, jatahnya dengan apa, Pak? Adzan harusnya saya malah dia, gitu ya. Centang. Wah, calon idaman, gitu ya. Masya Allah. Yang kedua, hubungannya dengan siapa? Ibunya, gitu ya. Orang laki-laki kalau memuliakan ibunya, insya Allah memuliakan Anda, Mbak, nanti Mbak, gitu ya. Jangan cari laki-laki yang tidak bakti sama ibunya aja enggak, apalagi kamu, gitu ya. Yang ketiga, lihat hubungannya dengan siapa? Teman sebayanya. Kalau dengan teman sebayanya track recordnya baik, insya Allah dalam kebaikan. Yang keempat, lihat hubungannya dengan siapa? Anak kecil. Makanya guru-guru TPA prospektif. Guru TPA wow, prospek. Sudah punya istri? Rencana. Wah, rencana ya belum itu ya. Jangan bilang sudah, istrinya kucing gitu ya. Jangan gitu ya. Makanya teman-teman hari ini zaman yang ngeri. Ya kembali lagi di sini. Sepakat, HP ini nikmat gak? Nikmat gak? Nikmat gak ini? Nikmat. Tanya orang tua kita dulu. Kalau mau ngirim surat kabar, itu harus surat menyurat, lama. Sekarang WA jadi, masya Allah. Kangen, yang satu di sini, yang satu ke Mekah, video call tuntas, ya gak? Tapi dibalik nikmat, perhatikan Al-Anbiya ayat berapa tadi? 35. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Jangan cepat-cepat larut dengan kenikmatan, teman-teman. Saya tanya, nikmat gak? Nikmat. Saya tanya, sederhana teman-teman. Ganteng, mas-mas, ganteng, ujian gak mas? Ganteng itu ujian gak? Wada belukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji dengan kebaikan dan keburukan. Berarti ganteng itu ujian gak? Ujian. Saya tanya mbak, cantik itu ujian gak? Ujian saya tanya. Saya tanya dua-duanya. Jelek itu ujian gak? Cobaan gitu ya. Nggak ada orang jelek versi orang yang mencintainya. Loh, teman-teman kalau hari ini lihat kasus ngeri sekali hari ini. Indonesia itu ngeri ya. Kasus hari ini teman-teman kalau baca data, angka pernikahan hari ini menurun, angka perceraian hari ini naik. Sekarang ada istilah marriage is scary. Tahu marriage is scary itu apa? Ya, nikah menakutkan. Kenapa? Yang takut cewek atau cowok? Cewek. Kenapa mbak? 1, KDRT. Ya, KDRT itu padahal bagus banget loh. Lu kok ketawa betulan? Bagus banget loh KDRT itu, keharmonisan dalam rumah tangga. Wah, gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu yang naudzubillah gitu ya. Naudzubillah wal iyadzubillah. Yang kedua, teman-teman, kasus yang hari ini ngerikan perselingkuhan. Teman-teman kalau baca itu kasus perselingkuhan hampir mayoritas. Kalau sebenarnya dipasangkan antara istri yang asli dengan seselingkuhannya, itu lebih cantikan istri yang aslinya. Makanya cantik itu relatif, ganteng relatif, meskipun jelek itu mutlak. Nggak ada kata jelek sekali lagi, nggak ada, wallahi. Apalagi antum yang hari ini meniti jalan kebaikan, Anda semua ganteng di hadapan orang yang mencintai Anda. Tak penting wajah, gitu ya. Saya tanya, pernah dengar nama Julaibib? Kalau nggak pernah dengar kebangetan, orang saya habis bilang loh. Oh gitu ya. Pernah dengar Julaibib? Julaibib pernah gitu ya. Saya tanya kenal nggak?
Oh ya, kalau bilang kenal saya tanya kenalannya di mana gitu ya. Julaibib itu salah seorang sahabat, mohon maaf kita tidak boleh mencela sahabat kecuali menyebutkan cirinya yang disebutkan para ulama sejarah untuk kita mengambil pelajaran darinya. Julaibib itu salah seorang sahabat ketika bertemu Nabi di Madinah, itu salah seorang sahabat yang mohon maaf ciri fisiknya kurus, kecil, hitam gitu ya, rambutnya keriting. Jangan bayang kayak gini loh ya, plek koncoku, jangan gitu ya, jangan Anda itu sukanya memirip-miripkan gitu ya, jangan. Perhatikan Nabi SAW dalam menghargai orang bukan dinilai dari covernya. Hei, Julaibib itu tidak punya rumah, tidurnya di mana? Emperan Masjidil Nabawi. Teman-teman yang belum pernah umroh, semoga Allah segerakan bisa umroh. Amin. Yakin wis toh. Yakin. Intas dukillah yasduka. Jujurkan niat kita, Allah yang sampaikan tujuan kita. Yakin. Saya sampaikan di mana-mana teman-teman. Saya itu punya keinginan umroh. Wallahi saya tidak boleh keluar luar negeri. Tidak boleh kuliah jauh-jauh dari ibu pak gitu ya. Insyaallah ya saya turut aja sama ibu. Tapi saya pengen perjalanan luar negeri pertama karena Nabi SAW bersabda, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kita tidak boleh niati piknik gitu ya, piknik jarak jauh betulan ini kecuali ketiga tempat masjid ya. Satu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hada, itu maksudnya masjidku ini Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, gitu kan? Insyaallah. Makanya saya bismillah itu saya tempel di kamar tidur saya sejak usia awal kuliah S1 saya. Masya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Saya nabung itu, Masya Allah, usia 22 diizinkan Allah untuk membersamai jamaah. Di saat saya doa usia 23, Allah ijabah di usia 22, tapi nggak jadi berangkat. Gitu ya. Karena apa? Buru-buru ceritakan sesuatu ke orang lain. Jangan. Teman-teman kalau punya cita-cita, ini kita agar nggak larut, wallahi jangan suka dengan pujian dan pujian dan pujaan orang lain kepada kita. Nanti kita bahas setelah ini teman-teman. Dan yang saya sampaikan tadi, ketika saya pengen umroh, sudah nabung, usia 22 itu saya sudah siap berangkat dengan uang saya, gitu ya. Tapi biidznillah saya dibilangi salah seorang direktur biro travel di Solo ini, Mas Daud, dampingi jamaah umroh. Masya Allah, tidak jadi berangkat. Teman, kesalahan saya, cepet-cepet nyampaikan sesuatu ke keluarga dekat saya. Akhirnya tidak jadi berangkat di usia 22, gitu ya. Ditunda. Akhirnya berangkat usia 23 tahun, persis yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu tidak akan mendustai kita teman-teman. Semakin banyak yang kita harapkan kepada Allah, semakin dekat pengabulannya. Wallahi gitu ya. Cuma masalah pengabulan itu nggak selalu sesuai yang kita inginkan gitu ya. Contoh laki-laki pengennya istri yang satu, apa mas? Cantik. Yang kedua biru, darah biru. Ndo nyotok iki Mbak gitu ya. Ndo nyotok iki gitu ya. Tandai dunia. Enggak. Nasab biru ya, penting nasab itu. Yang kedua, yang ketiga solihah ngono lho. Mosok solihah kari dhewe gitu ya. Yang keempat gitu ya. Misalkan anak tunggal. Pengennya kan sempurna. Ayo enggak? Yang kelima, boleh enggak kita spesifik mungkin boleh enggak? Boleh. Yang kelima, warisannya banyak. Gitu ya. Amin. Enggak apa-apa, Mas. Yang keenam, orang tuanya sudah astagfirullahaladzim, lebih parah lagi. Gitu ya. Tandai gitu ya. Mertua dunia gitu ya. Enggak, Bu. Ternyata ketika Allah pertemukan, enggak sepaket sesuai kita mau. Ada yang cantik, mohon maaf, ada yang kaya, nggak terlalu nggak terlalu cantik. Astagfirullah, perempuan ini semua cantik mas. Saya kemarin dikomentari gitu ya, hati-hati kalau ngomong masalah cantik gitu ya. Karena semua perempuan cantik, betul gitu ya. Tapi ya tadi, ada yang kaya tapi nggak terlalu, misalkan apa mas? Nanti takut dihujat gitu ya, Masya Allah. Ya misalkan kalau dia bilang nggak terlalu cantik, nggak pas. Orang kaya itu insya Allah sudah cantik tambah cantik, asal dipoles gitu ya. Karena saya ngajar anak SMA itu, murid SMA ujian nggak belajar gitu ya. Datang ke pengajian saya doakan semoga disukseskan semuanya gitu ya. Nyari ridhonya Allah. Dunia tinggal dulu. Akhirat dulu nomor 1 gitu ya. Neng yo sinau mas gitu ya. Baik, saya husnudzon udah belajar gitu ya. Teman-teman, gini,
Saya punya murid itu anak SMA, gara-gara ininya minim, akhirnya yang dirawat bagian wajahnya, gitu kan? Akhirnya gara-gara yang dirawat cuma bagian wajahnya tok, akhirnya apa? Yang putih wajahnya tok, yang lain, astagfirullah, kita coklat Pak di Indonesia apa kok hitam gitu ya? Nah, gitu ya. Akhirnya kayak apa teman-teman? Gitu ya. Tahi cicak, gitu ya enggak? Astagfirullahaladzim, gitu ya. Enggak, saya bilang teman-teman, dua-duanya enggak penting. Rasulullah itu memuliakan Julaibib. Perhatikan teman-teman, saya kembali ke Julaibib tadi. Akhirnya ada yang salihah misalkan, tapi nggak terlalu kaya-kaya banget sesuai yang kita mau. Tapi pastikan yang menjadi jodoh itu nanti adalah yang terbaik. Kita nggak akan larut nanti. Yang buat kita larut itu apa? Circle kita teman-teman. Kita hari ini nggak pacaran, circle kita orang pacaran semua. Yang pacaran bakal bilang sama kita, hari ini nggak pacaran. Apa kata dunia? Jawab. Hari ini pacaran, apa kata akhirat? Keren kan gitu ya. Keren ya gitu ya. Ya, yang pacaran bilang gini, truk aja gandengan. Masa kamu enggak? Lo jawab aja. Lo justru yang gandengan itu potensi kecelakaan. Clear gitu ya. Lo serius teman-teman. Yang hari pacaran saya tanya, sudah jamin jodohnya belum? Belum. Yang jelas ngabisin apa? Uang, ngabisin perasaan. Ini yang paling parah, yang paling sakit lagi. Sudah pernah disakiti, mengulang rasa sakit yang sama. Bodoh gitu ya. Anda memperjuangkan sesuatu yang tidak pernah memperjuangkan Anda sekali. Bodoh gitu ya. Gitu ya. Makanya jangan terlalu larut teman-teman. Hari ini gara-gara ini teman-teman, ini nikmat sekali lagi, tapi di balik ini ada musibah besar. Saya sering ngobrol dengan anak-anak kecil, anak-anak TPA, saya sering ngobrol itu. Ada anak kecil itu, anak-anak SD, saya ngobrol dengan mereka. Mas, yang lain main game. Saya bilang kalau anak kecil main game itu wajar. Tapi saya sarankan pada bapak-bapak, ibu-ibu, pendidikan terbaik untuk anak permainan itu bukan dengan gadget, tapi secara langsung, agar motorik hidup, fisik hidup, indah sekali nanti, gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau sudah pakai ini, kok ada satu anak yang semuanya main game, dia mojok mainnya gini. Saya curiga, ini orang ngapain gitu loh. Pas saya tanya, Mas, aku pinjam HP-mu, dipinjamkan ke saya, ternyata dia lupa nutup apa? Akses WA-nya. Pas dibuka, sedang chattingan dengan lawan jenis. Kata dia dengan lawan jenis, anak 5 SD loh. Dadah dulu ya, Beb. Astagfirullahaladzim. Mas, hari ini orang pacaran sudah nggak cuma sayang-sayangan, Abi Umi. astagfirullah gitu ya. Ini lebih ngeri lagi gitu ya. Pacaran syar'i nggak ada. Itu ya, ngingetin pacarnya, sayang kamu lagi ngapain? Yuk tahajud, yuk alah pret. Ibunya nggak pernah dibangunin, pacarnya dibangunin terus. Gitu ya. Kamu lagi ngapain? Oh iya sayang, aku baru ruko balesin gitu ya. Jangan gitu ya. Blas ramutu, blas gitu ya. Makanya teman-teman ingat, ini nikmat ini kita nikmat hari ini. Jangan cepat-cepat larut. Maka teman-teman catat baik-baik ini. Setiap amalan, ini kata Nabi SAW, riwayat Imam At-Tabrani dari jalur sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, walikulli amalin syirratun. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Saya ulangi ya, setiap amalan itu ada masa apa? Semangatnya. Walikulli syirratin fatratun. Setiap masa semangat pasti ada masa apa? Futurnya. Saya ulangi teman-teman, setiap amalan itu ada masa apa? Semangatnya. Dan setiap masa yang semangat akan ada apa? Masa futurnya. Ingat teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, inilah yang hari ini kita bahas. Oke, jangan sampai kita larut dengan arus yang membawa kita. Ngeri sekali loh, Anda buka tren itu, terbawa arus itu. Ngeri sekali. Gara-gara circle-nya ngomong, kamu lebih cantik kan nggak pakai hijab. Coba deh nggak pakai hijab. Iya, astagfirullahaladzim. Teman-teman, Anda itu mulia, terutama perempuan ini ya. Perempuan itu mulia. Pun kalau bercadar, nanti Anda hanya boleh dipandang oleh laki-laki selain mahram Anda kapan? Ketika nazar. Orang menikah itu kan dalam Islam tidak sekali. Pertama ta'aruf, yang kedua apa? Nazar. Ta'aruf itu saling bertukar
apa namanya? CV, biodata gitu ya, termasuk saya. Jadi teman-teman kalau berdoa sama Allah itu sekali lagi yang serius, terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah mikir omongan manusia. Ingat teman-teman, kita tidak ditanyakan tentang apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi Allah akan hisap diri kita masing-masing. Kita tidak punya banyak tangan untuk menutup setiap mulut yang mengomentari diri kita, betul? Tapi kita cuma punya 2 tangan. Apa hikmahnya? Kita bisa menutup telinga kita masing-masing, tidak usah urusi orang lain yang mengomentari kita semuanya. Hei, indah hidup kita nanti. Saya bilang, yang paling pahit itu bukan obat, tapi apa? Omongan tonggo nih. Itu paling pahit gitu ya. Sukane ngomen, baik. Gitu ya. Kayak yang paling sempurna aja gitu ya. Teman-teman, setiap amalan itu ada masa apa tadi? Semangatnya. Setiap yang semangat akan ada masa apa? Futur. Futur itu teman-teman kalau belum pernah dengar kata futur, futur itu males. Jadi gini, siapa yang Ramadan dulu 1 juz gampang. Ya. Sekarang 1 lembar kadang-kadang nggak kesempatan. Futur namanya. Ya. Biasanya kita 1 juz endeng. Ada 1 masanya kita baca Quran aja berat banget. Mulai lagi baru 1 halaman kita baca sudah nguap 18 kali. Gitu ya. Ngantuk. Setan lebih berat menggoda kita. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ada masa semangat, ada masa apa? Futurnya. Dan iman itu seperti itu. Yazidu, kadang naik, kadang-kadang apa? Turun. Dan tolong, please, tolong. Saya dalam hati tolong teman-teman, kalau lihat orang yang maksiat sama Allah, jangan pandang buruk mereka yang maksiat. Lebih khusus anak-anak muda nih, kalau lihat temennya wajah-wajah neraka, gitu ya, tolong jangan divonis dulu dong. Anda bukan panitia akhirat. Bukan gitu ya. Loh, yang mengkhawatirkan itu diri kita masing-masing. Kenapa? Kita nggak ngerti loh. Sampai kata Nabi SAW, ini sampai jam berapa mas? 9. Nanti ada tanya jawab juga ya. Baik, saya cukupkan jam 9 lebih 5 ya. Nanti sambung tanya jawab. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana tadi? Lupa. Oh, panitia gitu ya. Ya, sampai Nabi SAW itu beliau bersabda gini. Ini saya sampaikan juga di konten saya gitu ya. Jadi teman-teman kalau belajar ilmu, paling baik itu cara belajar itu saya pegang. Teman-teman bisa praktekkan. Apa itu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian ada yang belajar dan mengajarkan. Kalau pengen ilmu barokah, jangan cuma disimpan pribadi, sebarkan ke orang lain. Perempuan, laki-laki yang hari ini punya media sosial, saya bilang, seberapapun followers Anda, yang lihat 2 orang saja dapat hidayah karena diri Anda. Itu kata Nabi SAW, khairum min humrin na'am. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada unta merah. Padahal unta merah itu kalau zaman sekarang, kalau di kita mobil itu ya, mobil paling jos itu unta merah di zaman Nabi SAW. Luar biasa. Jadi kita kadang-kadang tahajud, kadang enggak. Jangan-jangan orang yang gara-gara kita hidayah, dia tahajudnya lebih jos daripada kita. Narik kita di surga nanti, gitu ya. Loh mas, kamu masuk surga jalur apa? Jalur teman saya, gitu ya. Ya enggak apa-apa, gitu ya. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, sampai Nabi SAW itu bersabda gini, idza ra'aitu bil maddahin. Kalau kalian lihat orang yang senang muji kalian, maka kata Nabi SAW adalah apa? Fahtu fi wujuhihim turab. Maka lemparkan wajah mereka itu apa? Turab, pasir gitu ya. Jadi kalau teman-teman dipuji temennya, Masya Allah, solihah banget, lempar gitu ya. Enggak, maksudnya Nabi SAW itu garis bawah bahwa jangan haus dengan pujian. Hari ini kita zaman dimana apapun harus di-share media sosial. Baca Quran, halo guys, baca Quran dulu nih ya, gitu ya. Masya Allah, baru baca Quran di foto, enggak apa namanya, enggak ceritakan berapa juznya, tapi begitu hina orang yang 24 jam melewati hidupnya tapi tidak membaca Quran sama sekali. Astagfirullahaladzim. Kukur amal kita nanti kalau sampai terbesit ujub bangga dengan amalan yang kita lakukan hari ini. Sebisa mungkin amalan semakin banyak kita tutup, tidak banyak orang yang ngerti, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Kata Nabi SAW,
pujian itu ujian teman-teman. Jadi kalau saya misalkan dipuji, Masya Allah, solih banget, itu naudzubillah min dzalik. Sebenarnya bukan mereka melemparkan pujian untuk saya, tapi ujian saya akan diuji Allah membuktikan perkataan orang lain kepada saya. Ngeri banget itu, gitu ya. Nanti saya diuji dengan perempuan, diuji dengan harta, diuji dengan dan sebagainya untuk membuktikan omongan orang lain kepada saya. Makanya kalau dipuji jangan merasa bangga. Kembalikan pujian itu hanya untuk siapa? Allah. Kenapa? Karena kalau kita dipuji itu bukan diri kita yang baik. Saya terus ulang-ulang dimanapun. Tapi yang sejatinya baik siapa? Cara Allah menutup aib-aib kita. Coba saya tanya, kalau seandainya Allah buka aib dosa kita, ditampakkan bau busuk, saya tanya, busuk nggak diri kita? Ada nggak orang yang mau duduk di samping kanan kiri kita? Nah, kenapa? Karena saking busuknya dosa-dosa kita. Makanya teman-teman jangan terlalu larut dengan pujian orang lain kepada kita. Dan ini menjadi dalil ini, soleh-solehnya orang masih potensi berbuat yang salah, sesalah-salahnya orang masih punya potensi jadi orang yang salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi dalil teman-teman bahwa tidak boleh terlalu kagum dengan seseorang yang masih hidup, karena masih potensi diuji Allah. Doakan teman-teman dan saling mendoakan gitu ya. Yang hari ini sudah dalam kebaikan semoga istiqomah selalu gitu ya. Yang hari ini kumpul di Forkrim, yuk bareng-bareng terus dalam kebaikan. Ini yang hadir harus auto join gitu ya. Ya, padahal sing teko ado-ado gitu ya, masyaallah. Tapi insyaallah terus dalam kebaikan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jangan cela ahlul maksiat. Kenapa? Maksiat hari ini boleh jadi besok Allah rubah hidupnya jadi dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan satu kasus teman-teman. Hari ini zaman kita ngeri sekali. Kalau bukan bersama-sama hari ini kita tidak bisa istiqomah teman-teman. Tidak bisa. Kita bersama dalam kebaikan sendiri-sendiri itu tidak bisa. Harus apa? Bareng-bareng. Harus berjamaah. Harus. Kebaikan itu tidak bisa istiqomah sendirian. Harus bareng-bareng. Semakin banyak orang yang kita temui dalam kebaikan, semakin potensi masuk surga jalur teman. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jalur teman itu juga yang penting kita masuk surga bersama-sama. Gitu ya. Allah yubarik fikum. Saya buka satu kisah teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada yang curhat lewat istri saya gitu ya. Itu ya Allah kasusnya ngeri sekali teman-teman. Seorang akhwat gitu ya, karena satu tidak dapat kasih sayang seorang ayah. Makanya hari ini banyak kasus teman-teman kalau baca psikologi, kasus para perempuan yang kalau memberikan kasih sayangnya kepada laki-laki, hampir mayoritas itu karena tidak dapat kasih sayang dalam rumah. Namanya apa? Fatherless. Kalau tidak dapat sosok ayah dalam rumah, mesti dia akan cari kasih sayang di luar rumah. Ngeri sekali. Akhirnya ini naudzubillah min dzalik, dia menjadi kasus kena waktu itu di masa kecilnya dengan pelecehan seksual yang itu diajarkan langsung dari kakaknya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia kecanduan nonton film yang tidak baik. Tidak punya teman, tidak pede punya teman. Akhirnya pingin menghilangkan kebiasaan buruknya. Dia pingin masuk pondok pesantren tahfidz. Masuk di sana, ketemu yang se-circle bareng. Ternyata kebiasaan buruknya tidak hilang. Malah naudzubillah min dzalik, lesbian bareng-bareng di satu rumah tempatnya. Ngeri sekali. Tapi dia takut sama Allah. Ngeri sekali teman-teman. Dan ini kalau tidak segera kita bentengi, kita ngeri hidup di zaman kita hari ini. Semua kemaksiatan nabi-nabi terdahulu itu sudah terjadi di negeri kita. Kenapa kok Allah tidak adab kita? Karena Allah masih sayang sama kita. Gitu ya. Karena musibah itu berbanding lurus dengan dosa. Tidak mungkin Allah berikan musibah kecuali karena dosa yang pernah kita lakukan pada Allah. Dalilnya mana? Surah 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah ke-42 Asy-Syura gitu ya. Ayat yang ke-30 gitu ya. Allah yubarik fikum, teman-teman yang dimuliakan Allah. Kasus yang kedua banyak banget kasusnya hari ini, ngeri sekali. Teman-teman, bahkan yang kemarin viral gitu ya. Seorang guru oknum gitu ya, yang naudzubillahi min dzalik menzinai. Tahu yang kemarin kasusnya terjadi, kita nggak buka aib, tapi kita nyari pelajaran. Orang kalau sampai sudah aibnya masuk di media sosial, di berita kalau sampai banyak orang yang ngerti, tak jamin nggak mungkin baru sekali.
Teman-teman yang oknum guru berzina itu dengan muridnya, ketua OSIS ya dia. Naudzubillah, saya baca BAP-nya itu ngeri sekali. Sampai yang ngevideoin, BAP kepolisian itu ya. Sampai yang ngevideoin itu siapa? Temennya. Kenapa? Sudah berulang kali. Masya Allah. Akhirnya Allah sayang dengan wanita itu. Makanya apa? Allah buka aibnya. Orang kalau maksiat berulang kali itu teman-teman, kemungkinan dua. Allah buka aibnya, tampak di hadapan manusia. Atau yang kedua, Allah wafatkan dia dalam kemaksiatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman, larut dalam arus, saya kira tidak buruk kalau larutnya kita dalam kebaikan. Mungkin kemarin kita maksiat, hari ini kita dalam tempat yang baik, kemudian kita terbawa arus, nyaman ya ternyata dalam majelis ilmu ya, namanya terbawa arus dalam kebaikan, gitu ya, Masya Allah. Tapi jangan sampai kita terbawa arus dalam keburukan. Pesan saya, kalau lihat orang yang buruk, jangan benci orangnya. Yang kita benci adalah kembar perbuatan dan kemaksiatannya. Orangnya tetap kita doakan terus dalam kebaikan, karena boleh jadi, dan ini harus jadi prinsip ini, setiap orang yang baik punya masa lalu, barangkali masa lalunya ada yang buruk, dan setiap orang yang buruk berhak mendapatkan masa depan yang baik. Tugas kita bukan memvonis orang yang masih hidup, tugas kita bukan terlalu kagum dengan orang yang masih hidup, tugas kita mengambil pelajaran orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu terus bisa kita lanjutkan dan kita larut dalam kebaikan, karena albir, kebaikan itu teman-teman, matma'annat ilaihin nafs, selalu membuat hati kita tenang, tentram. Saya tanya, yang hadir di sini sudah tentram belum? Sudah ya, gitu ya. Kalau ada masalah datang ke majelis ilmu teman-teman, bahagia kita nanti. Jangan dikira saya hari ini ngisi, kalau ada jadwal kajian saya tidak datang. Wallahi saya tetap datang teman-teman, gitu ya. Ini harus jadi tugas kita. Anak-anak muda harus datang ke majelis ilmu dimanapun. Jangan lihat siapa yang ngisi, tapi lihat apa yang menjadi isian agar membasuh hati kita. Nanti kita, kalau kita yang lihat isian pengisinya, dah yang kita ingat nanti sampai rumah, oh pengisinya itu toh, gitu ya. Isinya apa ya, gitu ya. Jangan nanti ya. Naudzubillah. Tapi datang aja sudah penuh keberkahan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Pas 9:05 kita lanjutkan dengan sesi diskusi bareng-bareng. Saya pengen gali teman-teman yang hari ini punya banyak problem dalam hidup, boleh yuk kita bareng-bareng buka, meskipun yang diceritakan orang lain gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, disamarkan namanya atau kasus dirimu sendiri tapi dengan nama orang lain gitu ya, ya tidak apa-apa. Maksud contohnya ada orang yang pernah gini padahal dirimu sendiri, ya ora apa-apa, itu namanya menutupi aib kita, bagus itu ya, daripada membuka aib-aib kita. Barakallahu fikum. Sudah ada pertanyaan ya? Ya. Saya kembalikan kepada moderator dan MC. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari tadi saya batin, kok jamaahnya sudah dapat air minumnya, panitianya kok malah belum gitu ya. Enggak nyindir, nabrak gitu ya. Enggak, Masya Allah. Berkah selalu teman-teman dalam kebaikan. Masya Allah, terima kasih jazakallah khairan atas segala nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Ustadz Daud Akhyari.